Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini adalah mereview jurnal untuk memenuhi tugas yang telah diberikan. Nah, adapun jurnal yang saya review itu ada 8 bagian. Nah, untuk judulnya itu adalah Rancang Bangun Aplikasi Sistem Pakar untuk Menentukan Jenis Gangguan pada Anak. Jadi, itu judul jurnal yang saya review. Nah, untuk penulis dari jurnal ini adalah Ferry Fahrur Rahman dan Ami Fauzija. Untuk afiliasinya itu dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia. Nah, dipublikasikannya jurnal ini adalah di Media Informatika, volume 6, nomor 1, Juni 2008, 1 sampai dengan 23. Jadi pada bagian pertama itu ada latar belakang. Nah, jurnal ini membahas perancangan dan pembangunan aplikasi sistem pakar yang bertujuan untuk mendiagnosis jenis gangguan perkembangan pada anak di bawah usia 10 tahun. Sistem ini mengadopsi pengetahuan manusia ke dalam komputer untuk menyelesaikan masalah diagnosis seperti yang dilakukan oleh ahli. Dengan menggunakan metode certainty factor, sistem dapat menentukan nilai kemungkinan gangguan yang dialami pasien berdasarkan gejala-gejala yang ada. Jadi, aplikasi ini diharapkan dapat membantu orang awam dan berfungsi sebagai sistem para ahli. Kemudian pada bagian kedua yaitu pendahuluan. Nah, pendahuluan ini menjelaskan pesatnya perkembangan komputer dan adopsinya di berbagai bidang, termasuk kesehatan dan psikologi. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence menjadi fokus pengembangan untuk membantu atau bahkan melebihi kemampuan kerja manusia. Sistem pakar sebagai bagian kecerdasan buatan meniru proses pemikiran dan pengetahuan pakar untuk memecahkan masalah. Pentingnya diagnosis dini gangguan perkembangan pada anak ditekankan mengingat fase anak-anak sangatlah rentan. Selanjutnya pada bagian 3 yaitu tujuan penelitian. Jadi, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan sistem diagnosis gangguan perkembangan pada anak yang setara dengan keputusan pakar. Jadi, batasan masalah meliputi sistem basis web, data, masukan dari yang mengetahui perubahan tingkah laku pasien, diagnosis untuk usia di bawah 10 tahun, serta sumber pengetahuan dari pakar atau buku, dan penggunaan metode quantitative factor. Kemudian pada bagian 4 ada dasar teori. Nah, bagian ini memberikan landasan teori mengenai kecerdasan buatan, sistem pakar, metode inferensi, representasi pengetahuan, dan penanganan ketidakpastian dengan certainty factor. Yang pertama itu ada kecerdasan buatan, yang dimana didefinisikan sebagai ilmu komputer yang membuat mesin berpikir cerdas dan melakukan pekerjaan seperti manusia. Kemudian kedua, sistem pakar. Jadi dijelaskan sebagai sistem yang mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar dapat menyelesaikan masalah seperti perbandingan antara sistem konvensional dan sistem pakar juga disajikan. Menyoroti keunggulan sistem pakar dalam hal basis pengetahuan terpisah, kemampuan menjelaskan, dan pengenalan data tidak lengkap. Nah, manfaat dan kelemahan pengembangan sistem pakar turut dipaparkan dengan tujuan utama untuk mensubstitusikan pengetahuan manusia agar dapat digunakan secara luas. Selanjutnya, yaitu struktur sistem pakar. Terdiri dari lingkungan pengembangan dan lingkungan konsultasi dengan komponen seperti antarmuka pengguna, basis pengetahuan, dan mesin inferensi. Selanjutnya yang keempat yaitu metode inversi, yang dimana fokus pada modus ponen dengan dua pendekatan kontrol inversi yaitu backward chaining atau goal driven dan forward chaining atau data driven. Selanjutnya yaitu representasi pengetahuan. Nah, pengetahuan harus direpresentasikan dalam format tertentu dan himpun dalam basis pengetahuan. Pengetahuan digolongkan menjadi deklaratif,
atau fakta, dan prosedural atau tindakan. Nah, yang terakhir ada creativity factor atau disingkat CF, yang dimana diperkenalkan oleh Shortfield Buchanan. CF digunakan untuk menunjukkan ukuran kepastian terhadap suatu fakta atau aturan, terutama dalam menghadapi ketidakpastian diagnosis. Formula perhitungan CF dan kombinasi aturan ketidakpastian dijelaskan. Selanjutnya pada bagian akhir yaitu gangguan perkembangan pada anak. Nah, jurnal ini merinci beberapa jenis gangguan perkembangan anak yang menjadi fokus sistem, yaitu keterbelakangan mental, autism conduct disorder, dan attentional deficit hyperactivity disorders. Untuk setiap gangguan dijelaskan definisi penyebab, gejala diagnosis, pengobatan, dan pencegahannya. Selanjutnya pada bagian 5 yaitu perancangan dan implementasi. Jadi pada bagian ini menjelaskan bagaimana sistem pakar dibangun, yaitu yang pertama ada perancangan basis pengetahuan, di mana menggunakan kaidah produksi dalam bentuk jika, premis maka konklusi, di mana premis adalah gejala dan konklusi adalah jenis gangguan. Kaidah dapat memiliki lebih dari satu gejala yang dihubungkan dengan operator dan. Kemudian kedua, perancangan mesin inferensi. Nah, di sini menggunakan metode penalaran pelacakan maju atau forward chaining, dimulai dari gejala masukan pengguna hingga diagnosis akhir. Dan yang terakhir ada implementasi perangkat lunak. Nah, di mana aplikasi berbasis web ini memiliki fitur tambah, update, dan delete data pasien, pakar gejala gangguan pengetahuan dan berita. Selanjutnya pada bagian 6 yaitu pembahasan atau pengujian sistem. Nah, pengujian ini dilakukan untuk memverifikasi kesamaan hasil diagnosis sistem dengan perhitungan manual yang dimana menggunakan metode creativity factor. Berbagai skenario pengujian disajikan termaksud. Yang pertama, satu gejala satu jenis gangguan, contoh kasus autisme aktif dengan CF 0.8. Yang kedua, satu gejala beberapa gangguan, contoh kasus kesadaran anak untuk bersosialisasi kurang, menghasilkan beberapa kemungkinan gangguan dengan autisme aktif minimal CF tertinggi 0.79. Kemudian, beberapa gejala satu gangguan, contoh kasus gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif atau ADHD dengan beberapa gejala menghasilkan CF 05612. Dan yang terakhir adalah beberapa gejala beberapa gangguan. Contohnya itu kasus kombinasi gejala yang mengarah pada dispraksia dan ADHD dengan ADHD memiliki CF tertinggi 0.75. Nah, dari hasil pengujian menunjukkan konsistensi antara perhitungan manual dan output sistem. Oke, selanjutnya yaitu kelebihan jurnal. Nah, untuk kelebihan jurnal itu yang pertama pada topik relevan. Di sini diagnosis dini gangguan perkembangan anak adalah isu penting. Yang kedua, metodenya jelas. Nah, untuk penggunaan creativity factor dijelaskan secara rinci dengan contoh perhitungan. Kemudian ada pengujian komprehensif, yang dimana di sini berbagai skenario pengujian dilakukan untuk memvalidasi sistem. Nah, yang keempat, strukturnya jelas, di mana jurnal ini terstruktur dengan baik, memudahkan para pembaca untuk memahami alur penelitian. Kemudian yang terakhir, tinjau teori mendalam. Nah, memberikan dasar teori yang kuat mengenai sistem pakar dan jenis-jenis gangguannya. Nah, pada bagian 8 ini ada kekurangan jurnal. Nah, jurnal juga ini memiliki kekurangan. Yang pertama ada keterbatasan pemilihan gejala,
di mana kekurangan yang disebutkan penulis sendiri mengenai kurangnya pengelompokan gejala dapat memengaruhi akurasi jika pengguna tidak teliti. Kemudian yang kedua ada tahun publikasi. Nah, jurnal dipublikasikan pada tahun 2008, yang berarti teknologi dan penelitian di bidang sistem pakar serta diagnosis gangguan perkembangan anak mungkin telah berkembang pesat sejak saat itu. Perlu dipertimbangkan relevansi, algoritma, dan data pengetahuan terkini. Dan yang terakhir itu adalah detail implementasi teknik. Meskipun disebutkan berbasis web dan menggunakan PHP atau MySQL, detail implementasi teknik lebih lanjut atau misalnya arsitektur database, kerangka kerja yang digunakan, tidak dijelaskan secara mendalam, akan tetapi yang dapat membatasi replikasi atau pengembangan lebih lanjut lagi. Selanjutnya pada bagian akhir yaitu saran untuk penelitian lanjutan. Nah, yang pertama itu mengembangkan fitur pengelompokan gejala untuk meningkatkan akurasi masukan pengguna. Kemudian yang kedua, memperbarui basis pengetahuan dengan data dan temuan baru mengenai gangguan perkembangan anak. Nah, yang ketiga, menjelajahi metode penanganan ketidakpastian lainnya atau kombinasi metode untuk perbandingan akurasi. Yang keempat, melakukan studi kasus yang lebih luas dengan melibatkan lebih banyak pakar dan data pasien real untuk validasi yang lebih kuat. Kemudian untuk saran terakhir yaitu mengintegrasikan teknologi antarmuka pengguna yang lebih baik. Selanjutnya, kesimpulan dari jurnal ini adalah aplikasi sistem pakar yang dikembangkan mampu menganalisis jenis gangguan perkembangan berdasarkan gejala yang dimasukkan pengguna. Nah, sistem ini dapat menyimpan representasi pengetahuan pakar, termaksud nilai kepercayaan dan ketidakpercayaan. Selain itu, aplikasi juga dapat menjelaskan definisi, penyebab, dan pengobatan untuk setiap jenis gangguan. Kekurangan yang didefinisikan adalah belum adanya pengelompokan gejala sejenis yang hanya boleh dipilih satu, yang dapat menyebabkan kesimpulan kurang tepat jika pengguna tidak teliti dalam memilih gejala. Oke, itulah hasil dari jurnal yang saya telah review. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.